Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anas Basir Nugraha, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dengan jurusan dan prodi Teknik Informatika D3 Teknik Informatika kelas D31P. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari program yang saya buat, yaitu sistem bioskop. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu sebuah tempat untuk menampung variabel-variabel yang akan nanti digunakan pada modul-modul yang nanti proses.c. Yang pertama, kita membuat struct untuk data film tersebut ya, seperti judul, ID, dan jam. Lalu kita namai data, lalu kita membuat struct yang kedua, yaitu yang berisi untuk sistem pembelian tiket, seperti uang yang akan dibayarkan, kembalian, dan harga tiket. Lalu kita namai dengan nonton, lalu ada struct untuk kursi ya, dengan kita namai kursi, dan struct cetak ini untuk cetak tiket. Lalu di sini saya membuat deklarasi global untuk username password untuk login, lalu ini untuk compare, dan struct yang tadi di atas itu kita ganti nama lagi untuk kita panggil subvarnya, seperti CTK menjadi CT, kursi kita singkat menjadi KRS, data menjadi DT, nonton jadi NTN, dan lalu ini ada integer untuk deklarasi global. Selanjutnya ini adalah modul-modul yang ada pada proses, seperti modul untuk membaca file, untuk menambahkan isi file, untuk input, beli, hitung, cetak, menu, tampil file, delete file, ambil username, ambil password, untuk login, untuk pilih film, pesan tiket, pilih kursi, dan terakhir total. Oke, mungkin kita langsung ke proses saja. Nah, di sini saya menggunakan include std.h, bioskop.h ini dari header yang kita punya ini ya. Lalu ada include continue.h. Oke, ini kita masuk ke proses.c. Di sini saya menggunakan include studio.h, lalu ada stdlib.h ini untuk string ya. Lalu ada include bioskop.h, ini header yang tadi kita punya tuh, include bioskop.h, lalu ada include continue.h. Oke, yang pertama di sini saya membuat modul untuk membaca dari isi si file tersebut, yaitu dengan nama film 02.txt dengan prosesnya read. Di sini saya memanggil kembali si struct yang ada di bioskop.h. Lalu saya membuat inisial file tersebut dengan nama ptr, lalu i diisi dengan 0. Lalu ketika membuka si file tersebut, itu kita do fscan itu untuk mengambil dari si isi file tersebut, seperti ada ID, lalu ada jam 1, ada judul film. Lalu printf ini untuk menampilkan dari si kata-kata untuk pada nanti di channel kita untuk di setelah di run itu ada dengan urutan ID, jam 1, dan judul film. Untuk filenya itu end of file dari file yang tadi kita buka. Lalu kita tentu harus menutup file ketika kita membuka file tersebut. Lalu return i, kenapa return i? Karena di sini si array-nya itu diisi i, agar nanti kita dipanggil lagi di void modul. Untuk kita dipanggil lagi di void tambah, maaf. Oke, untuk di modul tambah file ini, saya menambahkan void tambah dan kita menggunakan parameter integer i yang tadi kita panggil, yang tadi kita returnkan di void read ya. Oke, di sini saya kembali memanggil si struct data atau dt dengan isi supportnya maksimal 100. Lalu kita inisialkan lagi si file dengan ptr. Lalu ini kita printf, masukkan judul dengan kita masukkan judul film. Lalu ada printf jam tayang, masukkan jam tayangnya dengan jenis float ya, karena saya akan masukkan format seperti 12.30 menggunakan titik, maka menggunakan float. Lalu yang terakhir ini si ID-nya ini kita ganti dengan i agar nanti kita bisa panggil ketika kita ingin memilih film. Lalu kita menggunakan fopen film 02.txt yang tadi dengan a atau append. Lalu kita isi itu dengan fprintf ya, karena fprintf itu untuk ambil dan fprintf untuk isi dengan format seperti berikut. D untuk dt itu integer karena hanya untuk ID film saja. Lalu ada float. Kenapa titik 2 untuk 2 angka setelah koma ya? Untuk jam karena kan 12.30 gitu, atau 13.45 gitu. Lalu judul filmnya string. Lalu selanjutnya ada void input, yaitu untuk modul untuk memesan ya, untuk memesan tiket. Oke, di sini saya akan menjelaskan modul void input, yaitu untuk membaca file dari
file film 02.txt yang tadi kita isi ya. Di sini saya kembali memanggil si struct-nya, lalu kita buka file dengan initial id, lalu kita mendeklarasikan kalau harga tiket itu 30.000, lalu kita gunakan filter Z sama 0, lalu kita ini untuk membuat tampilan saja. Printf untuk tampilan nomor ID, jam, judul. Lalu kita printf untuk pembatasan saja, lalu kita membuka file si film 02.txt dengan proses solid. Lalu kita do fscan untuk mengambil isi dari si file tersebut dengan format yang sesuai dengan isi file tersebut ya. Karena kalau misalkan nggak sesuai, kayak misalkan yang kita masukkan itu yang pertama jam dulu, lalu ID, lalu jam, lalu judul, itu nggak akan kebuka ya, teman-temannya nggak akan keren gitu. Karena kita itu untuk mengisi dan mengambil itu sesuai dengan format yang ada di dalam file. Jadi harus konsisten. Lalu ada printf ini untuk si ID. Dengan tadi seperti yang saya jelaskan, data itu untuk struct yang tadi untuk isi arraynya Z, dan ID super ID, jam 1, lalu judul film. Lalu di sini Z++ itu untuk karena kita filmnya mungkin akan 2 atau 3, jadi si ID itu akan terus bertambah. Jadi misalkan film yang pertama itu ada film A, yang kedua ada film B, seperti itu. Lalu filenya kita tutup, filenya itu kita untuk end of file dari si yang DD itu file yang tadi kita misalkan. Lalu terakhir itu ada printf harga tiket yang tadi ya, dengan array ntn atau struct ntn harga tiket itu untuk super harga tiket kita isi dengan tadi 30.000. Nah ini tadi saya bilang titik 3f, pesan titik 3f ini untuk titik 3 ini 3 angka setelah koma untuk harga tiket. Lalu selanjutnya kita beralih ke modul si untuk memilih si film tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul dari pilih film. Yang pertama tentu saya kembali memanggil struct data.dt, lalu si file kita dengan ts, lalu di sini saya menggunakan variabel bantu i dengan kosong, diisi dan kosongnya. Lalu ada integer id 1 dan j yang kegunaan nanti akan saya jelaskan. Yang pertama kita tentu saja harus membuka si file tersebut dengan inisial ts, lalu fopen, dan nama file tersebut yaitu film 02.txt dengan posisinya r yaitu read. Lalu do kita di sini mengambil si isi file ats tersebut ya, isi film 02.txt ini dengan format ID, jam, judul, lalu i++. Ini mengapa? Karena kenapa tadi saya isi dengan integer diisi dengan 0, karena kita akan terus berlanjut seperti ID yang pertama, ID yang kedua, ID yang ketiga gitu. Lalu filenya kita end of file dari si file tersebut. Nah, di sini saya menggunakan pembatas, printf untuk pembatas, lalu printf untuk masukkan ID film. Lalu di sini kita masukkan si ID 1. Nah ini yang tadi saya jelaskan juga dari ID 1 gunanya di sini. Ketika kita memasukkan ID, lalu nanti di sini kita menggunakan validasi jika si J itu kurang dari ID, lalu si J-nya kita tambah 1 terus, maka lalu di sini kita validasi di sini if ID 1 itu yang tadi yang kita isi, yaitu masukkan ID yang kita pilih nanti sama dengan array yang super ID yang ada di film tiket. Seperti misalkan film 1 itu isinya film A, lalu kita memilih film yang dengan ID 1, maka nanti film A itu akan muncul. Lalu akan memunculkan printf dengan format ID, judul, jam, dan jam. Selanjutnya di sini langsung menuju modul pesan tiket. Di sini modul pesan tiket itu hanya memilih atau berapa pesan tiket yang akan Anda pesan. Di sini itu kegunaannya untuk nanti kita di operasi hitung yang ada di modul selanjutnya. Lalu di sini ada modul pilih kursi dengan parameter integer t. Lalu di sini integer k itu untuk jika si tiket yang tadi kita inputkan yang di modul sebelumnya itu kurang dari nonton tiket itu tiket yang kita pesan, maka si variabel yang akan nanti kita hitung itu akan terus bertambah karena k++. Lalu di sini kita menggunakan inisial si filenya dengan ll. Lalu di sini saya membuat untuk goto ulang, nanti akan dijelaskan di bawah, akan kembali ke atas. Lalu di sini saya printf untuk pilih sheet dari A sampai I, lalu kita masukkan yaitu pilih bertipe string karena itu huruf ya. Lalu ada printf pilih kursi 1 sampai 25 dengan scanf nya itu bertipe integer.
diisikan ke KRS ini untuk array KRS ya, dengan subfile kursi R dan kursi Y. Lalu di sini saya membuka si file kursi.txt lalu kita append. Lalu di sini kita fnf isi kursi X dan kursi Y. Lalu kita menutup file ll. Oke, di sini setelah kita menutup dari si file ll itu, di sini kita menggunakan validasi untuk kursi agar tidak agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika if si kursi tersebut lebih dari 0 atau kursi tersebut kurang dari sama dengan 25, maka printf si kursinya itu adalah ya, karena ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka s %s untuk string untuk kursi yang seat yang a sampai 1 dan ini integer untuk kursi y. Lalu else itu adalah jika si ini tidak sesuai dengan, misalkan ini lebih dari 25, maka yang kita inputkan salah. Jika yang diisikan dengan 0 juga, maka yang kita inputkan akan muncul printf yang Anda inputkan salah. Lalu butuh ulang ini maksudnya ya yang tadi saya bilang ya, jika misalkan si pemesan ini memilih kursi 0 atau kursi nomor 29 misalkan, maka dia akan menampilkan printf yang Anda inputkan salah. Lalu butuh ulang, dia akan kembali ke atas untuk memilih kursi kembali. Lalu di sini kita menuju ke menu selanjutnya, itu modul total. Modul total ini untuk menghitung menghitung tiket dengan harga tiket yang tadi kita pesan. Misalkan kita memesan 4 tiket, maka nanti akan dikalikan dengan harganya 30.000. Jadi kita menggunakan array dengan sumber total harga diisi dengan harga tiket itu 30.000 dikalikan dengan tiket yang tadi kita pesan. Ada berapa, misalkan 3, maka 30.000 kali 3. Lalu maka nanti akan printf total harga tiket yang harus Anda bayar adalah titik.float itu untuk 3 angka doang koma. Lalu kita masukkan yang tadi yaitu nonton dengan sumber total harga. Lalu di sini kita menuju ke modul hitung. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan si modul hitung. Oke, yang pertama nih kita akan menggunakan printf yaitu bayar. Untuk memasukkan bayar berapa, di sini kita menggunakan integer 104 dan temp4 sebagai variabel bantuan yang akan nanti kita gunakan. Lalu di sini 104 diisi dengan scanf float dari si uang yang akan kita bayar, yaitu dengan array uang bayar, array nonton dengan super uang bayar. Ini tadi akan kita di printf di atas. Lalu di sini kita akan menggunakan validasi agar si pengguna memasukkan angka bukan huruf ya. Si temp4 ini untuk masukkan dengan char, lalu tidak sama dengan file dan untuk temp4 tidak sama dengan desain tersebut. Lalu di sini printf invalid masukkan biaya. Di sini maksudnya printf invalid ini ketika si pengguna itu benar-benar hanya memasukkan dari si dia memasukkan huruf bukan angka gitu. Jadi maka invalid input masukkan biaya. Lalu di sini kita masukkan kembali si uang yang akan kita bayar, masukkan kembali ke 104. Di sini jika misalkan si pengguna tetap salah memasukkan si harga yang tiket yang akan dia bayarkan, dia masukkan karakter atau huruf kembali, maka kita akan naik ke atas. Jadi while itu dia akan berhenti, dia akan terus mengulang looping sampai prosesnya itu benar. Lalu selanjutnya di sini jika uang yang kita masukkan tadi kurang dari total harga yang akan kita bayar, maka di sini kita menggunakan variabel uang kurang, yaitu untuk memberitahu kalau kita itu kurang uang berapa gitu. Dengan operasi uang kurang dimasukkan dengan total harga yang kita pesan, tiket yang kita pesan dikurangi dengan uang yang tadi kita masukkan. Lalu di sini printf untuk hanya sebagai pembatas. Lalu di sini printf uang Anda kurang dengan format tadi yaitu float uang kurang. Lalu di sini kita itu masukkan scanf untuk string itu array nonton dengan support BIOS. Lalu di sini ini maksudnya itu jika tidak jadi menonton gitu, misalkan uangnya tadi tidak cukup, misalkan kita tiket itu 100.000, kita membayar dengan 70.000, maka nanti uang kurang akan 30.000, maka sistem akan menyatakan uang tidak cukup, apakah Anda yakin ingin menonton. Lalu di sini BIOS ini untuk validasi, yaitu jika kita ingin nonton Y, maka akan lanjut. Jika tidak sama dengan Y yang ini, maka akan ke else, yaitu ke tutup aplikasi. Lalu jika kita menggunakan Y, maka kita akan ke hitung ke atas, balik lagi ke atas, ulangi.
kembali ke atas hingga nanti kita akan memasukkan biayanya benar dengan total yang awal tadi. Lalu di sini ada else lagi, yaitu jika misalkan else yang ini itu untuk else yang di atas ini, yaitu yang jika uang bayar atau uang yang kita bayarkan itu kurang dengan total harga. Nah, di sini else ini untuk jika uang yang kita bayar ini lebih atau bahkan pas dengan uang yang kita bayarkan. Itu dengan nama subfilenya kembalian diisi dengan uang yang kita bayarkan dikurangi total harga. Ini kebalik ya, karena kalau misalkan uang kurang, itu total harga dikurangi uang yang kita bayarkan. Jika misalkan uangnya lebih atau pas itu, maka operasinya itu uang yang kita bayar yang dikurangi dengan total harga. Lalu di sini kita gunakan printf untuk pembatas, maaf, untuk pembatas. Lalu di sini printf untuk kembalian yang tadi dengan tipe float dengan super kembalian. Lalu ada lanjut ke modul cetak tiket yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Badar Ganeza. Sini saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Reno Sebastian Nugraha. Selanjutnya ada modul cetak tiket. Pada modul ini kita akan membuka file report.txt di mana di sini akan file tersebut hanya dibaca saja. Lalu jika kita lanjut ingin mencetak tiket, maka kita membuka file film02.txt di mana akan ditampilkan ID film, jam 1 dan juga judul film. Lalu akan ditampilkan pada di sini pertama ada judul film, lalu jam dari film yang kita pilih tersebut, dan juga kursi yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu jika telah selesai ditampilkan, maka kita menutup file tersebut dan kembali ke menu. Selanjutnya ada modul menu. Pada modul ini ditampilkan menu-menu dari aplikasi yang telah kita buat. Pertama ada input data film, yang kedua beli, yang ketiga delete data pembelian, yang keempat ada menghapus daftar film, dan kelima ada mengubah data tiket. Sini kita menggunakan switch, di mana jika kita memilih satu maka akan masuk ke menu input data film. Jika kita memilih dua, akan masuk ke dalam menu beli yang bernama input di sini. Lalu yang ketiga ada delete data pembelian. Jika kita memilih 3, akan masuk ke menu tersebut ke modul delete. Lalu yang keempat ada modul delete tanpa E. Sini untuk menghapus daftar film. Dan lalu ada, jika kita memilih 5, ada modul ubah data. Lalu selanjutnya ada modul delete. Sini untuk menghapus daftar pembelian yang telah direkam. Ini kita membuka file report.txt. Lalu jika tidak ada yang dibeli sebelumnya, lalu kita memilih menu delete ini, maka akan ditampilkan data masih kosong. Lalu kembali lagi ke awal. Lalu jika terdapat data pembelian sebelumnya, maka sebelumnya kita akan bertanya terlebih dahulu apakah yakin untuk menghapus tiket. Jika mengetik Y, maka lanjut untuk menghapus data tersebut. Namun jika kita memilih tidak, maka data tidak akan dihapus dan kembali ke menu awal atau ke modul menu. Dan jika kita milih selain Y dan T, maka akan ditampilkan invalid input dan kita akan mengulangi untuk memilih apakah yakin untuk menghapus data atau tidak. Lalu di sini kita akan masuk ke modul konfirmasi yang nanti akan dijelaskan berikutnya. Lalu selanjutnya ada modul delete. Modul delete ini
berfungsi untuk menghapus data film yang telah kita inputkan. Namun di sini masih terdapat kekurangan di mana jika menghapus data film melalui menu ini, maka kita harus membuat file film 02.txt secara manual terlebih dahulu. Pada modul ini kita akan membuka file tiket. Lalu akan tanya apakah yakin untuk menghapus data film. Jika iya, maka kita akan menghapus data film 02.txt. Jika tidak, maka akan ditampilkan data tidak jadi dihapus dan kembali ke menu awal. Dan jika menginputkan selain dari Y dan T, maka akan ditampilkan invalid input dan akan kembali ke modul delete ini. Lalu selanjutnya akan masuk ke modul konfirmasi yang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya ada void ambil username. Di modul ini kita akan buka file user.txt, membaca file password, dan akan menyimpan data pada variabel password, lalu akan menutup file jika telah selesai. Lalu selanjutnya ada ambil password, sama seperti ambil username, namun di sini untuk passwordnya. Selanjutnya ada modul vlogin. Lalu selanjutnya modul vlogin, di mana kita akan masuk ke modul ambil username dan ambil password untuk membaca file password.txt. Lalu akan ditampilkan menu sebagai berikut. Dan di sini kita melakukan validasi, di mana jika username dan passwordnya sesuai, maka akses diterima dan lanjut ke modul menu. Sedangkan jika salah, akses ditolak dan kembali lagi ke modul login. Lalu selanjutnya ada void konfirmasi. Modul konfirmasi di sini hanya untuk mengonfirmasi apakah akan kembali ke menu utama. Di sini sebenarnya hanya validasi saja. Jika kita menjawab ya, maka akan kembali ke menu. Jika tidak, maka akan keluar dari program. Dan jika tidak menginputkan salah satu dari validasi tersebut, maka inputnya tidak valid dan menginput ulang. Lalu yang terakhir ada modul ubah data, merupakan challenge kedua dari saya. Di sini saya membuka file report.txt, dan karena akan mengubah data maka saya masukkan R+. Namun pada modul ini saya belum selesai karena saya tidak terlalu mengerti terhadap file dan bagaimana cara membuat menu edit file. Maka pada modul ini sebenarnya masih belum 100% bisa dijalankan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.